Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi musabbibul asbab wa musayyirus sahab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal ali wal ashab. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Wa ruwina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala idza asbah Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah thalatha marrat idza asbaha wa idza amsaka na haqqa 'ala Allah ta'ala an yutimma alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Al-Mukarram yang saya muliakan, seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus pada orang tua kita Al-Ustaz Shalih Sakola mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa Ustaz Haji Aswin, Ustaz Jamal, wal Habib Alwi Albar, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan doa yang dibaca di waktu pagi, yaitu Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitr fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Dibaca sebanyak 3 kali apabila di waktu pagi dan apabila di waktu sore juga demikian. Jika dia membaca di waktu pagi, maka di waktu sore dia berhak mendapatkan penyempurnaan nikmat-nikmat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sesungguhnya adalah kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khalqu kudrati ta'ah, kemampuan untuk bisa taat kepada Allah, itu nikmat yang paling terbesar ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma laula anta ma tasaddaqna ma mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al aqdama in laqaina wa innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, jika bukan karena engkau, fi riwayah ukhra, jika bukan karena Allah, kita tidak akan dapat petunjuk, mahtadaina, dan kita tidak akan mungkin bisa bersedekah
tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat. Semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diistilahkan dengan diberikan taufik. Arti taufik adalah khalqu qudrati ta'ah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nikmat terbesar ya. Jadi sholat, orang bisa menjaga sholat 5 waktu, itu nikmat. Orang bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap harinya, itu ni'mah. Orang bisa sibuk di dalam menuntut ilmu agama, itu ni'mah. Jadi ni'mah bukan hanya terbatas kepada materi, tapi juga ketaatan kepada Allah. Justru itu nikmat yang paling terbesar. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap melaksanakan ibadah apapun selalu menyatakan bahwa ini nikmat dari Allah. Bahkan apapun yang terjadi, beliau selalu mengatakan qadarullah ya, selalu qadarullah. Artinya seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau didapatkan satu hal yang tidak menyenangkan, yang diingat Allah, dibaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak pernah terputus koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan ya. Dikatakan dalam syair, idza kunta fi ni'mah far'aha, kalau engkau sudah berada di dalam satu kenikmatan, jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi atau fa innal ma'asiyah, fi riwayat fa innal ma'asi tuzilu ni'am, karena kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan. Wa hafidh 'alaiha bi taqwal ilah, maka jagalah nikmat tersebut dengan takwa kepada Allah. Fa innal ilah sari'un niqam, karena Allah sangat cepat membalas an-niqam. Maka kenikmatan terbesar adalah taat. Atau seseorang sudah mampu meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Khallid dhunub saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa, bersihkan diri kalian dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, itulah takwa. Wasna' kamashi fawqal ardi syauki yahdharu ma yara, jadikan kamu berjalan di muka bumi ini di atas hamparan tanah yang berduri, selalu berhati-hati. La tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar terdiri dari batu-batu kerikil yang kecil. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dat tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'adzunubi mujibatani ghaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Jadilah keimanan kalian bertambah setiap saat. Dengan cara apa? Membersihkan hati dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu iman kalian akan bertambah. Hindarilah menuruti dorongan atau bisikan hawa nafsu dan syahwat yang akan membawa pada dosa. Dan dosa inilah yang menyebabkan hati menjadi keras. Dan sesungguhnya paling jauhnya seseorang dengan Tuhannya adalah orang yang paling keras hatinya ya. Jadi nikmah, alhamdulillah bisa sholat 5 waktu berjamaah, itu tidak lain adalah taufik minallah ya, anugerah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruwina fi kitabai at-Tirmidzi wa Ibni Sunni, diriwayatkan pada kami di dalam 2 kitab. Kitab pertama dari Al-Imam At-Tirmidzi ya. Al-Imam At-Tirmidzi berasal dari Termes, Uzbekistan, kelahiran tahun 209, wafat 279 Hijriah. Al-Imam Sam'ani, sahibul kitab Qawati' al-Adillah, menyebutkan bisa dibaca dengan 3 cara. Bisa dibaca Al-Imam At-Tirmidzi
bisa juga dibaca Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga bisa dibaca Al-Imam At-Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi. Akan tetapi yang sering diucapkan oleh para muhadditsun adalah Al-Imam At-Tirmidzi, ya, yang paling sering disebut Al-Imam At-Tirmidzi. Itu nama tempat Tirmidz. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibni Sunni. Nah, ya, Imam Ibni Sunni, nama aslinya beliau atau nama lengkap beliau itu adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ishaq. Kelahiran tahun 280 Hijriah, wafat 364 Hijriah. Beliau lahir di satu tempat yang ada di Iran, ya. Dainawar namanya. Nama tempatnya Dainawar. Biasanya dinisbat Dainawari. Itu satu tempat yang ada di Iran. Dan beliau berguru kepada Al-Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga guru beliau Imam As-Saji, seorang ulama besar di zamannya, Al-Imam As-Saji. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah itu hampir keseluruhan dari kitab Al-Adhkar Nawawiyah ini beliau nukil dari kitab karangan Al-Imam Ibnu Sunni, ya, kebanyakan, ya, mu'zam. Kitab yang dirujuk adalah kitab Amalu Yaumi wa Lailah. Al-Imam Ibnu Sunni juga memiliki banyak kitab yang lain yang terkenal, ya. Ada kitab Al-Qana'ah, ada kitab Al-Ijaz fil Hadith karangan beliau. Begitu juga kitab Fadailul A'mal, ya, Ibnu Sunni punya kitab judulnya Fadailul A'mal. Kemudian At-Tib An-Nabawi yang membahas tentang kedokteran Nabi Muhammad SAW, ya, hadis-hadis berkaitan tentang masalah kesehatan dan pengobatan, At-Tib Nabawi. Begitu juga beliau menulis kitab berjudul As-Sirat Al-Mustaqim, jalan yang lurus. Dan masih ada beberapa kitab lainnya, dan ada sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau meringkas kitab guru beliau, Imam Nasai. Imam Nasai punya kitab namanya As-Sunan Al-Kubra, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Sunni berjudul Al-Mujtabah. Ada dua versi. Versi pertama mengatakan kitab Al-Mujtabah, rangkuman dari As-Sunan Al-Kubra karangan Imam An-Nasai, ditulis sendiri oleh Imam An-Nasai. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, kitab Al-Mujtabah itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sunni, yang tidak lain adalah murid daripada Al-Imam An-Nasai. Baik.